Beralih ke berita terbaru, bocornya soal SNMPT 2023 berdampak pada meningkatnya rata-rata nilai tes di hanya sebagian kecil lokasi ujian. Peningkatan ini dirasa tidak adil bagi sebagian besar peserta tes. Pihak perguruan tinggi merespon dengan menghimbau untuk pihak penyelenggara agar mengulang tes. Namun, halayak umum mempertanyakan, pihak manakah yang harus bertanggung jawab? Nilainya A semua sejak kelas 7. Ya, memang. Risa adalah murid teladan dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Dia sering memenangi kompetisi, juara satu kompetisi matematika, tingkat sekolah, lalu ada lagi di bidang olahraga, dan ini salah satu. Tak perlu mengatakan apapun lagi. Ini semua sudah cukup. Tidak usah bertanya apakah sekolah kami akan menerima Risa atau tidak. Pertanyaannya yang penting sekarang adalah, apakah Risa mau bersekolah di sini? Bagaimana menurutmu, Nak? Saya tidak harus menjawabnya sekarang kan? Bukannya saya tidak mau bersekolah di sini, tapi saya merasa lebih cocok dengan sekolah yang lama. Belum lagi, jika saya pindah ke sini, ayah saya harus membayar 70 juta per tahun. Mengapa? Bukannya satu semester hanya 25 juta, jadi hanya 50 juta per tahun. Benar, tapi ayah saya mengajar di sekolah yang lama. Dengan begitu, pagi hari kami bisa pergi bersama. Kemudian, jika saya pindah ke sini, saya harus menggunakan kereta dan juga ojek dari stasiun, yaitu 35.000 setiap harinya selama 8 bulan, berarti 170 hari tidak termasuk hari libur. Kurang lebih 6 juta per tahun. Kemudian, makan siang harganya 8.000 untuk 2 lauk dengan satu nasi. Di sini 15.000. Belum lagi, saya harus membeli keperluan dan seragam sekolah baru. Saya rasa semua itu tidak sepadan. Medali emas di matematika. Bisa, ayah mampu membayarnya. Tidak, saya tidak mampu. Bagaimana kalau saya memberikan sekolah gratis? Pak, saya juga akan mengadakan program makan siang gratis. Oke, apakah semua itu sudah sepadan? Sepadan, itu semua sepadan. Hai, kamu Risa kan? Kenalin, namaku Amel. Ya, kenalin. Maaf baru mengenalkan diri sekarang. Padahal kita sekolah sih ya. Kita hari ini ulangan fisika ya. Aku pusing nih, kamu gimana? Ini ya, aku lagi belajar. Oh iya, aku lupa. Kamu kan anak beasiswa. Pasti bagimu fisika gampang bukan? Aku sedih tahu. Kepala sekolah baru mengeluarkan aturan baru. Untuk bergabung ke drama, kita membutuhkan IPK setidaknya 3,25. Mengapa? Apa aku terlalu bodoh untuk bergabung di drama? Menurutku, acting lebih sulit dibandingkan belajar. Benarkah? Iya. Aku sudah les dengan guru fisika kita selama berminggu-minggu. Tapi aku masih tidak mengerti apapun. Bahkan fisika benar-benar membuat nilaiku turun. Jawabannya C. Kau tahu jawabannya dengan cuma melirik bahan terbalik? Ini mudah, Mel. Pertama, kamu cari nilai pelambatannya. Setelah itu, kamu substitusi ke rumus percepatan ajar. Oh, aku mengerti. Murid beasiswa memang beda. Risa, maukah kamu menjadi guru lesku? Kenapa tidak? Aku bisa menraktirmu susu kocok setiap hari selama sekolah. Tidak. Jika kau setuju, aku akan menjadi murid pertamamu. Guru Risa. Guru Risa. Guru Risa. Guru Risa, aku menyukainya. Baiklah, aku akan mengajarimu semua ini. Amel memberitahu Anda bahwa saya mengajarinya. Dia memang benar, tapi tidak ada salahnya kan mengajari teman sendiri. Jangan panik, jernihkan pikiranmu. Sudah, sejenis pisau. Kan sudah saya bilang, fisika itu sulit. Kalau kalian merasa tidak bisa, harusnya kalian
kan waktu itu. Emang iya? Iya, kamu bisa kan? Enggak. Kenapa? Aku kan udah ngerjain kamu waktu itu. Aku tidak minta apa-apa. Kenapa kalian berdua mengobrol? Tidak ada yang boleh berdiskusi di ruangan saya. Kerjakan sendiri-sendiri. Jadi kalau katanya kan harus tidur sama. Iyalah, kayak nggak pernah ujian aja. Bagaimana denganmu? Kau dapat berapa, Risa? Aku dapat 4, mudah sekali. Hai, sini dulu. Halo. Oh iya, Riz. Kenalin, ini pacarku, Alvaro. Halo Riz. Salam kenal. Halo. Amel bilang kalau kau adalah orang yang sangat pintar. Amel juga bilang kalau nilainya tidak akan membaik jika bukan karenamu. Aku juga selalu ingin mempunyai teman pintar sepertimu tahu. Kurasa kamu sudah memiliki banyak teman. Aku memang memiliki banyak teman, tapi tidak ada yang bisa meminjamkanku penghapus ketika ujian. Maksudmu apa? Kamu ingin masuk juga ke drama sekolah? Risa, orang pintar sepertimu tidak akan mengerti. Orang bodoh sepertiku pasti menginginkan nilai yang paling bagus. Oh iya Mel, ayahku bilang jika aku berhasil dalam ujian kali ini, dia akan membelikanku mobil baru. Keren kan? Riz, kita memang tidak dekat. Tapi jika kau bersedia, aku akan membayarmu 3 juta untuk setiap mata pelajaran. Setiap orang. Setiap orang. Iya, setiap orang. Maksudmu bagaimana? Aku memiliki 4 orang teman lagi. Tapi jika guru mengetahuinya bagaimana? Kau tidak perlu mengkhawatirkan itu. Teman-temanku semuanya dapat dipercaya. Mereka juga bersedia untuk membayar 3 juta untuk setiap mata pelajaran. Berapa banyak mata pelajaran dalam satu semester? Tidak termasuk olahraga, ada 13. 13. Itu artinya kau akan mendapatkan Sekitar 234 juta. Nah, 234 juta. Angka yang menarik bukan? Anggap saja itu untuk ganti kecerdasanmu. Atau ganti sebagai uang teh yang dibayarkan oleh ayahmu. Uang teh? Apa itu uang teh? Sungguh, kau tidak tahu uang teh? Uang teh itu adalah biaya perawatan sekolah. Semakin kau bodoh, maka kau akan bayar semakin banyak. Ya, 300 juta untukku. Dan si bodoh ini menyumbang 30 iMac untuk perpustakaan. Tapi kan aku sudah dapat beasiswa. Beasiswa itu untuk belajar. Uang perawatan itu beda lagi. Masih ada uang perawatan untuk yang lainnya. Loh, kamu masih main piano? Ayah pikir kamu sudah tidak memainkannya. Baru saja ayah mau jual ini piano untuk beli mobil baru. Ini adalah piano kesayangan ibu. Kemarin adalah hari ulang tahun ibu. Ayah, bolehkah aku tahu mengapa ayah ingin memindahkan aku ke sekolah baru? Risa, dengarkan ayah. Di sana banyak siswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Ayah mau itu. Tapi ayah tahu aku bukan ibu. Ayah tahu dengan betul. Pernahkah ayah berpikir bahwa aku lebih bahagia di sekolah lamaku? Sudahlah, cukup. Sekarang kamu main piano, jangan berisik-berisik. Makan malammu, dan ayah mau tidur. Ya?
klasik membantu perkembangan otak? Pernah makanya biasanya anak bayi suka didengar lagu itu kan. Iya, aku juga sering lihat artikel tentang itu. Terus apa hubungannya sama tujuan kita? Kita akan menggunakan 4 lagu untuk melambangkan A, B, C, dan D. Ingat-ingat pergerakan jariku. Ini A, dimulai dari jempol, diakhiri dari kelingking. Ini B, dimulai dari kelingking, diakhiri dari jempol. Sebentar. Kalau A diawali jari jempol, diakhiri jari kelingking, dan kalau B diawali jari kelingking, diakhiri jari jempol. Benar bukan? Benar, aku lanjut ya. Ini C, dan ini adalah D. Riz, gak ada yang lebih gampang gitu. Iya nih, aku bukan pianis jadi nggak ngerti caranya main piano. Gak ada, itu udah mudah. Aku akan beri kalian 3 jawaban dan melewatkan satu soal. Aku akan mengulang pola ini. 3 jawaban langsung. Kodenya gimana? Disatuin. Iya deh sepertinya. Jadi misalnya 1B, 2C, 3A. Jadi mainnya BCA. Ya nggak sih? Benar, jadi tidak akan mencurigakan. Dengan begini, nilai bisa dikendalikan dan tidak terlalu menarik perhatian guru. Saya mengaku saya Mbak Risa, tapi saya membayar dia hanya untuk les piano. Itu tidak melanggar hukum nasional apapun kan? Atau itu melanggar? Anda akan mengirim saya ke pengadilan nasional. Tahun kemarin sekolah kami dapat kuota untuk 3 orang. Kenapa tahun ini hanya 1? Kebijakan kuota beasiswa ditentukan berdasarkan track record Illinois. Kita semua di ruangan ini sudah tahu bukan apa yang terjadi last year. Tapi saya tidak terima jika sekolah ini dipukul ratakan begitu saja hanya karena 1 orang. Bagaimanapun juga, sekolah ini tetap berprioritasi A, dan saya tidak sangka jika cerita beasiswa ini tidak dihargai dengan keuntungan yang sepadan. Betul, hanya karena kejadian itu, bukan berarti seluruh siswa kami memiliki tabiat yang sama. Tahun ini kami mempunyai 2 siswa beasiswa yang unggul, lebih unggul dari yang sebelumnya. Kemampuan keduanya patut diapresiasi dengan beasiswa ini. I'm sorry, tapi saya tidak bisa membantu kalian karena kebijakan ini sudah diputuskan melalui rapat dewan dan sekolah kalian mendapatkan 1 slot beasiswa. Iya. Kamu di sini ingin menemui kepala sekolah ya? Kalau kita berdua ada di sini, sepertinya memang akan membahas mengenai beasiswa. Kenapa sih kamu gugup sekali? Tak sangka beasiswa yang aku dapat dari orang-orang akhirnya aku rasakan sendiri juga. Kau persis seperti ayahku. Apa itu hal yang baik? Tentu saja itu baik. Rambut berantakan, kemeja kumam, persis seperti ayahku. Tapi pembicaraan yang kau pilih saat ini kan? Memang benar kan? Kamu itu persis seperti ayahku. Terima kasih atas informasinya. You are very welcome. I'm really sorry saya tidak bisa membawakan kabar seperti yang diharapkan. Meskipun demikian, saya sangat menantikan active participation from this school. Mari, saya antar. Dilan, Risa, itu fine banget. Terima kasih kalian sudah memenangkan medali Olimpiade Nasional tahun ini. Kalian hebat, Ibu bangga pada kalian. Ibu punya kabar bagus untuk kalian. Tahun ini, Kedutaan Singapura menawarkan beasiswa. Beasiswa penuh tanpa ikatan. Kalian bisa mengambil sarjana dan mengakhiri dengan doktor. Melihat nilai, perilaku, dan tekad kalian, Ibu yakin kalian dapat mewakili sekolah dengan baik. Tapi ada syaratnya. Tahun ini, sekolah kita hanya mendapatkan 1 beasiswa. Jadi, akan diadakan tes untuk menentukan siapa yang pantas untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Tapi, itu bukan jadi masalah kan? Karena murid-murid hebat seperti kalian menyukai persaingan yang menyenangkan, bukan? Ibu, kenapa tidak pakai mesin cuci? Mesinnya rusak lagi, nah. Ibu tidak bisa merasakan sudah tepat waktu. Sudah, jangan khawatir Bu. Biar sama aku aja. Ya, online ini semuanya udah kapalan. Sudah, terima kasih, Ana.
bisa dimengerti jika aku yang dituduh curang. Tapi jika Dilan yang dituduh curang, selain ayahku, Dilan adalah satu-satunya orang pekerja keras dan paling jujur yang kukenal. Ada apa, Bin? Kamu udah belajar? Iya, aku belum belajar. Aku sedang sakit, jadi aku tidak sempat untuk belajar. Kemarin juga aku belum belajar kok. Jadi belajar sekarang aja. Tolonglah, beritahu jawabanmu, Dilan. Dilan, ayolah, kali ini aku harus berhasil, Dilan. Kode piano itu terlalu sulit untukku. Kode piano? Enggak. Begini saja, Dilan. Kamu beri contekan, dan aku akan membayarmu 2 juta. Cukup kan? Nilaimu juga tidak akan turun, Dilan. Enggak. Alah, Dilan. Mengapa membuat teman sangat sulit, Dilan? Sungguh kejam. Sudah siap untuk ulangannya? Oke, saya berikan ya. Baik, ujiannya boleh dimulai ya. Jangan lupa baca bismillah. Silakan. Pak, bagaimana cara menjawab sama kan ada 2 solusinya. Kamu dapat yang A. Jadi kamu ngerjain sesuai soal kamu ya. Pertama Risa, kamu dapat soal apa? Sudah selesai. Jangan berapa? Pakai apa? Tapi seleksi pertama yang pakai kacamata dia praktek kalau bisa. Sudah, tak saya pakai. Baik anak-anak, waktu tinggal 30 menit lagi ya. Ya anak, kita tinggal 20 menit lagi ya.
Risa. Haruskah aku mengganti namamu dengan aku? Sudah, diam saja. Baik anak, waktu tinggal 5 menit lagi. Baik, waktu sudah habis. Ayo, waktu sudah habis. Kumpulkan ke depan. Waktunya sudah habis. Letakkan pensil kalian. Ayo. Sudah. Kompas sudah banyak nilai-nilainya. Kompasnya lebih besar. Sudah. Letakkan pensilnya sudah. Boleh keluar ya. Terima kasih. Risa, kamu belum menulis namamu di kertas coretan. Sekali jangan lupa lagi ya. Panggilan kepada Risa dan Apin kelas 12 MIPA 6 dimohon untuk segera datang ke ruang kepala sekolah. Saya bisa buktikan, Bu. Jika Ibu tidak percaya, suruh saja Apin mengulang kembali ujiannya. Setelah itu Ibu akan tahu yang sebenarnya. Permisi Bu, bisa panggilkan mereka. Ibu memanggil kalian berdua ke sini sebab Dilan melaporkan adanya kecurangan. Ibu, permisi. Ada 2 jenis ulangan. Mustahil untuk mereka dapat curang. Baiklah. Apin, Ibu beri kesempatan kamu untuk jujur. Kau curang atau tidak? Enggak. Baiklah, kita akan segera tahu. Dilan, Risa, kalian boleh pergi. Apin, kau tetap di sini. Risa! Kenapa di kertas hitunganmu ada hitungan yang tipe soal lain? Kami memiliki bukti Risa mengerjakan ujian temannya. Risa, katakan alasanmu. Mengapa kamu melakukan itu? Atau ibu akan mengeluarkanmu? Demi uang. Jadi begini, Bu. Tadi Apin juga mencoba untuk membayar saya untuk mengerjakan soal ujiannya. Risa, ibu sangat kecewa kepadamu. Pak, dia mengerjakan soal ujian temannya. Itu adalah kecurangan. Dia melanggar aturan sekolah. Kamu bisa dikeluarkan dari sekolah. Tapi karena ini kesalahan pertama, ibu hanya akan mencabut beasiswamu. Baik, Bu. Tapi Bu, tidak bisakah Apin dan Risa hanya mengulang ujiannya saja? Sekolah, tempat belajar, bukan tempat untuk mencari uang. Apa yang lucu? Tidak ada, Tidak sopan. tidak sengaja. Pak, Anda seorang guru. Tidakkah Anda mengajarkan sopan santun? Maaf, Bu. Kurasa bukan aku saja yang memanfaatkan sekolah untuk mencari uang. Apa maksudmu? Aku membicarakan uang suap yang ayahku bayarkan. Itu bukan uang suap, itu uang pemeliharaan sekolah.
Bukannya uang pemilihan sekolah sudah termasuk dalam biaya sekolah? Cukup, Risa. Saya hanya ingin kamu lulus dari sekolah ini. Semua biaya saya yang urus. Baiklah, saya punya satu syarat. Risa hanya tidak boleh mengikuti beasiswa Singapura. Apa hubungannya beasiswa dengan ini? Memang benar, aku memberi contekan ke temanku, tapi aku tidak pernah menyontek. Nilaiku adalah hasil kerja kerasku. Murid lain juga mempunyai kemampuan itu. Yang pantas mendapatkan beasiswa itu adalah Dilan. Kalau kau tidak bisa menerima syarat itu, kau boleh mengundurkan diri. Benar, Pak? Iya, ayo pergi. Semoga beruntung dan beasiswa. Jika kamu menemukan bukti, kurasa Risa memang berbuat curang. Tapi aku tidak ada hubungannya dengan ini. Menjadi murid teladan bukan berarti kamu memiliki perilaku yang sama. Mana coba sini ayo lihat. Iya ya. Sudah ya. Tak hanya 2 juta. Les piano? Kamu tidak sadar seharusnya kamu yang mengajarinya. Tapi pihak sekolah duluan yang memulai kecurangan ini, Ayah. Bagaimana bisa mereka curang, Risa? Begitupun dengan teman-temanku. Mereka dengan sukarela membayarku. Kamu masih gak sadar kalau kamu salah. Sudah cukup. Semua ini salah ayah. Ayah tidak akan menyalahkan siapapun di sini. Karena ayah salah dalam mendidik kamu untuk tidak menjadi anak yang baik. Bila ayah saya tidak bisa, bagaimana orang lain bisa membiayai kamu, Risa? Ayah akan menjual mobil ayah untuk membayar uang. Kamu di sini diam bersama ayah. Bayar semua uang itu ke teman-teman kamu. Tak peduli seberapa buruk kalian berpikir tentang Risa, tetapi bagiku Risa benar-benar seorang teman yang baik. Maafkan kan aku cengeng, tetapi aku sedang tidak berakting. Hei, lihat bagus bukan? Bagus, cocok denganmu. Ngomong-ngomong, ujian sekolahnya besok ya? Kau tidak menelponku hanya untuk itu kan? Oh iya, bagaimana kabar kalian? Kalian bisa mengatasi semester berikutnya? Bisa. Sebenarnya kami punya hal lain yang ingin kami bicarakan kepadamu. Kau tahu kan, kedua orang tua adalah dokter. Mereka ingin aku juga menjadi dokter. Oleh karena itu, aku harus bisa masuk ke Universitas Indonesia. Masalahnya, orang tua Alvaro pikir akulah yang membantunya nilai rapat bagus kemarin. Dan mereka berharap lagi aku untuk membantunya. Jika aku tidak bisa masuk UI, maka aku akan dikirim ke luar negeri. Aku tidak ingin berpisah dengan Amel. FKUI, kalian kan bisa mengikuti SNBT. Betul, tapi masalahnya kau tahu sendiri kan, aku tidak bisa tanpa guru Risa. Jadi maukah guru Risa membantu kami? Cukup, aku sudah terlalu banyak berkorban demi kalian. Aku tidak enak memintamu Risa, tapi kami tidak tahu harus bagaimana lagi. Benar Risa, tanpa guru Risa kita tidak bisa apa-apa. Sudahlah, aku tidak mau lagi terlibat dengan resiko yang lebih besar. Tunggu Risa, aku akan bayarmu 30 juta untuk satu sukses, ya? Ya memang sih, itu angka yang bagus. Tapi ini adalah misi yang sulit, resikonya pun besar. Coba kalian pikirkan bagaimana caranya. Dan untuk menjalankan misi ini, aku ingin 15 orang klien lagi. Kurang dari itu, maka semuanya sudah sepadan. Aku akan mencarikannya untukmu, oke? Dan kurasa aku membutuhkan seseorang. Seorang? Siapa Risa? Aku akan mencarikannya. Kita harus mengundang si bocah laundry itu. Hah? Siapa? Maksudmu dia? Halo Bu, ya ini udah selesai sekolah. Senang buat urut ya. Kayaknya aku nggak bisa deh. Aku malam ini harus belajar buat ujian beasiswa soalnya. Oke Bu, dadah.
Maksudnya apa? Maaf. Kalau jalan pakai mata kau. Dengar gak? Emang ini jalan punya bos. Apa tadi? Kita soal nantangin bos. Bos ajar bos. Bos ajarnya bos. Bos. Mau kemana nih bos? Udah kita bawa aja. Kau ambil mobil kau. Oke. Udah gua angkat ya bos. Angkat yang betul kau. Iya bang. Ya. Masukin aja langsung. Ya bang. Siapa aja? Baruin aja bang. Kakinya bang. Angkat aja bang. Kau cepat kau. Maaf. Aman bang. Masuk kau masuk. Ya bang. Masuk. Ya bang. Dilan, apa yang terjadi dalam kamu? Mau apa kamu kesini? Jawab dulu pertanyaanku. Apa yang terjadi dalam kamu? Aku gagal ujian beasiswa karena itu. Bagaimana bisa? Entahlah, aku juga sudah tidak ingin memikirkannya sekarang. Mengenai hari itu, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud untuk mengalihkan. Tidak ada yang pernah tahu apa isi hatimu. Tapi kurasa kamu tetap harus membayar atas kejadian itu. Membayar dengan apa? Sekarang sudah tidak punya apa-apa lagi. Bisa, kamu bisa. Aku punya penawaran terkait ujian. Aku tidak berminat terhadap rencana curangmu itu. Itu tidak curang. Curang itu jika ada yang dirugikan. Kita dibayar dan mereka lulus ujian. Itu semua menguntungkan. Lagi pula kita berdua memang pengocendang. Kita berdua harus bekerja keras untuk mendapatkan apa keinginan kita. Lihatlah dengan apa yang terjadi dengan kamu sekarang. Tapi kita tidak sama. Kau itu curang, sedangkan aku hanya sial. Tidakkah kamu mengerti? Kamu memang tidak curang, tapi kehidupan tak mencurangimu. Sebagai penawaran terakhir, ini. Datanglah besok jika kau berminat. Jadi kan aku sudah tidak suka. Sudah 9. Sudah kuduga kau akan tertarik. Dan silakan duduk dulu Dan. Begini rencana. Aku yakin semua orang yang ada di sini ingin lulus SNBT agar bisa mencapai impiannya. Aku punya cara agar kita semua bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. SNBT akan dilaksanakan selama 2 sesi, pagi dan siang. Kita akan mengikuti sesi pagi. Setelah itu, kita harus menghafal jawaban, dan jawaban tersebut akan dikirimkan kepada Alvaro dan Amir di sini. Selama ujian SNBT berlangsung, hanya diperbolehkan membawa penghapus dan pensel 2B. Jadi solusinya adalah barcode.
Setiap peserta akan mendapatkan barcode yang berisikan jawaban. Beda ketebalan dalam barcode ini akan menambahkan jawaban dimulai dari jawaban A, B, C, dan D. Tidak hanya itu, nantinya setiap peserta akan mendapatkan 2 pensil, yang mana pensil ini akan digunakan setiap satu sesi. Alat komunikasi lainnya dilarang ketat. Maka dari itu, kita berdua akan menemukan alat komunikasi tersebut di toilet, tepatnya di atas tembok ini. Kau dan aku akan mengirimkan jawaban. Nah, masing-masing dari kita menghafalkan setengah jawaban dari ujian tersebut. Lalu, Amel dan Alvaro akan menyetaknya di sini. Bagaimana kami bisa mempercayai kalian bahwa jawaban yang kalian berikan adalah jawaban soal SNBT sungguhan? Tenang saja, kami akan mengirimkan 2 orang profesional. Mereka ini merupakan pemenang Olimpiade tingkat internasional. Dan mungkin beberapa orang di sini juga sudah pernah mengenal mereka. Tapi itu tidak cukup untuk membuktikan kredibilitas layananmu. Tenang saja, aku mengikuti UTBK menggunakan bantuan mereka juga. Jadi jika kalian gagal, maka aku juga akan ikut gagal. Istirahat pertama dimulai pukul 8.45 hingga jam 9. Sekarang kita akan latihan ya. Siap, mulai. Waktu tinggal 5 menit lagi. Waktu habis. Yes! Kita akan bersatu dalam petualangan pendidikan untuk mendapatkan nilai yang dapat diterima di sebuah universitas. Kita yang memilih universitas bukan malah ditentukan layak atau tidak masuk ke universitas tersebut. Jadi, bagaimana? Untuk sesi terakhir, kamu harus mengirimkan jawaban sebelum waktu ujian habis dan harus tepat waktu. Kurasa mudah bagimu untuk menghafal jawaban ganda. Bagian sulitnya adalah kau tidak bisa keluar ujian lebih dahulu. Kau harus pura-pura sakit. Aku bisa muntah? Jangan di sini. Muntah di toilet, muntah di toilet. Kasih ya. Kasih ya. Kasih ya. Kasih ya. Kasih. Keren banget tadi. Total pendapatan kita. Berapa bagianku? 1 miliar. Lalu berapa bagianmu? 1,5 miliar. Bagaimana? Adil kan? Baik, aku setuju. Tidak adil, seharusnya kau setuju dari awal. Taslim. Kan sudah aku bilang dia itu Taslim. Wah, aku tidak menduga Taslim bisa menjadi sepintar ini sekarang. Seharusnya dari dulu kita berteman dengannya. Dulu dia kita cukup pantas. Sekarang aku mengerti mengapa orang tua aku selalu menasihati untuk tidak memandang sebelah mata. Baru kuperlihatkan seperti ini saja, kalian sudah beraksi seperti ini. Nantikan saja kehebatanku yang lain. Kau sungguh berbeda, namamu juga berubah. Aku jadi merinding. Ya, semoga saja keberhasilanmu sebesar omonganmu itu. Nantikan kejayaanku. Jika kau gagal kali ini, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sudahlah, aku mohon. Kalian tidak bisa terus menuduh orang yang tidak bersalah. Kalian senang ya melihat orang yang tidak bersalah berenang air matanya seperti ini? Kau ini bermain sekali, Alvaro. Aku ini sedang mengerahkan seluruh kemampuanku. Karena jika kata tertangkap, kau yang bertanggung jawab semuanya kan? Pertanyaan terakhir. Terus, jika Dilan tertangkap, kau akan mengatakan apa? Ini lebih tidak ada hubungannya denganku. Aku melihat Dilan di sekolah itu tidak memiliki satu teman pun. Dia juga terlihat bodoh. Dia dipukuli di luar sekolah dan dibuang ke jalanan. Bodoh sekali. Ah! Dilan! 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 Dilan!
Kau kenapa? Kenapa? Aku gak pernah bilang kalau aku dibuang di jalanan. Tenang, Dilan. Kalian semua gak tahu kan kenapa aku marah? Dilan, tenang. Kalian semua rencanain biar aku gak ikut beasiswa kan? Kalian semua udah tahu soal ini kan? Dilan, dengarkan aku dulu, kumohon dengarkan aku dulu. Aku butuh kamu untuk bantu lolos ujian SNBT, Dilan. Kumohon, Dilan. Aku mohon, Dilan. SNBT sialan. Kau tahu aku hanya punya ibuku. Badannya sampai bungkuk karena mencuci piring. Aku tidak kaya sepertimu. Beasiswa itu hanyalah harapanku satu-satunya agar ibuku bisa hidup layak. Dilan, aku mohon bantu aku. Aku butuh kamu untuk lolos SNBT itu. Jika tidak, teman-teman SMP ku akan datang untuk membunuhku, Dilan. Dilan, aku mohon bantu aku, Dilan. Dilan, tenang, Dilan. Dilan, Dilan, seluruh orang-orang itu mengebuk temanmu. Dilan. Bukan aku yang bilang kita membutuhkan Dilan. Jika aku tidak bermain kotor, menurutmu apakah dia akan bantu kita? Tidakkah dia berpikir orang lain terluka? Sudahlah, Mel. Kembalikan semua itu. Aku tidak mau lagi. Kamu risah. Jika demikian, aku menghargai keputusanmu. Tidak perlu melakukan seperti ini. Tidak perlu ada klien lagi. Seperti rencana awal, kita bertiga saja. Sudahlah, Mel. Tidak perlu kamu mengerti. Aku tidak mau lagi. Baiklah, jika itu maumu, terserah kau. Andai saja kepergianku setengah darimu, tidak mungkin aku melakukan hal bodoh seperti ini. Mohon, sudahlah, Mel. Baik, selamat pagi. Silakan para peserta untuk mengumpulkan tas sebelah sini dan berbaris dan rapi. Cowok sebelah sini dan cewek sebelah sini. Baik, perkenalkan, saya di sini sebagai pengawas SNBT kali ini bersama dengan teman saya yang akan menemani kalian selama ujian ini berlangsung. Nah, sebelum memulai saya akan menjelaskan teknis selama ujian ini berlangsung. Yang pertama itu semua barang bawaan kalian itu harus dikumpulkan, terutama handphone. Lalu yang kedua, ujian ini dibagi menjadi 3 sesi. Antara satu sesi sama lain itu akan dikasih istirahat sama 10 menit. Baik, semua sudah mengerti? Baik, silakan maju satu persatu. Saya akan mengecek badan kalian untuk menghindari kecurigaan.
Semua peserta tolong mengerjakan lembar jawaban dengan lengkap. Sesi pertama yaitu mengerjakan TPS dengan 60 soal dan sesi kedua itu bahasa Inggris dengan 15 soal. Kalian memiliki waktu 90 menit untuk TPS dan 15 menit untuk bahasa Inggris. Silakan dimulai dari sekarang. Waktu 5 menit lagi. Waktu habis, silahkan letakkan pensil kalian. Lembar jawaban akan dikumpulkan selama kalian istirahat 10 menit. A C C D D B A D A C D A B C B C C A D A C C D A B C D A B C A A. Sesi 2 segera dimulai. Waktu sesi 2 telah habis. Tolong letakkan pensil kalian. Lembar jawaban kalian akan dikumpulkan saat kalian istirahat selama 10 menit. Kenapa 500 juta lagi? Ah, brengsek. Ah. Siapa udah ada di dalam, tolong keluarlah. Apakah kamu mengaku? Seseorang telah melaporkan kepadaku bahwa kau ada di dalam sini dan kau sudah terlalu lama ada berada di dalam sini. Apa yang kamu di sini?
Lebih baik kamu jujur daripada ujianmu dibatalkan. Tatap mata saya. Kamu kenapa? Saya ini enak badan, Bu. Bu, saya pernah melakukan saya nggak enak badan. Nanti tes kamu akan dilakukan. Jadi sudah jam 11. Mana jawaban yang lain? Aku juga tidak tahu. Pagi Om. Pagi. Risa ada di sini. Tadi saya hubungi dia belum saya. Saya belum bertemu dengan Risa, Om. Risa bilang dia ingin mengikuti kompetisi di Yogyakarta. Oh, pantas saja. Kita belum melihat Risa akhir-akhir ini ya? Ya, pasti dia akan mau medali emas. Tapi masalahnya, surat perizinan itu belum saya tanda tangani, belum saya tinggal di rumah. Tapi panitia itu menghubungi saya, makanya saya datang ke sini. Abi! Hei! Di mana jawabannya? Bentar, sabar. Kalian keluar dulu. Tenang. Kamu tuh jawaban. Ini sudah hampir jam 11:30 loh. Kenapa mereka lama sekali? Benar, apa yang sedang kita tunggu? Sabar. Kalian semua akan tiba tepat waktu. Aku janji. Mana barcode-nya? Aku kan sudah bayar. Terus kapan? Sabar. Lama banget. Jika kalian tidak katakan, akan saya lapor. Katakan, apa yang anda kerjakan? Risa dan Nilam berpacaran. Mereka pergi diam-diam. Risa mengira Bapak tidak akan mengizinkannya. Makanya ia berbohong. Pak, sebaiknya Bapak pulang dan berbicara dengan Lisa nanti Pak di rumah. Baiklah. Pak, cinta itu udah hal yang terindah, Pak. Halo? Dia lepas. Kurasa tempat ini semakin bagus saja, Dilan kecil. Maksudku Tuan Dilan. Kamu melakukan pencucian uang ya untuk membangun ini semua? Oh iya, aku dengar juga kamu dilaporkan kedutaan dan akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Selanjutnya setelah semua ini apa? Nah, itulah alasanku mengundangmu hari ini. Risa, apakah kamu tertarik untuk mendaftar ujian mandiri? Aku punya penawaran untukmu. Aku punya rencana yang jauh lebih aman dan dapat dipercaya. Kita bisa mengirimkan jawaban ke lebih banyak orang. Tapi, semua rencana ini tidak akan lengkap tanpa guru Risa. Dilan, berapa lagi uang yang kamu butuhkan? Jika memang semuanya kurang, ambillah bagianku. Risa,
Ini bukan tentang uang, tapi tentang seberapa banyak yang bisa kita hasilkan ke depannya. Aku telah melakukan perhitungan. Jika rencana kita berhasil, kita bisa meraup keuntungan sekitar 750 juta. Selain itu, kenapa kita harus menanti untuk bekerja yang membosankan dan juga kuliah? Sementara sekarang, kita bisa meraih keuntungan berjuta-juta rupiah. Berapapun uangnya, aku tidak mau lagi melakukan ini, Dilan. Risa. Kalau kamu tidak mau ikut rencana aku akan membeberkan kepada seluruh orang bahwa kau adalah dalang dari skandal SNBT kemarin. Baiklah, jika memang itu mau, aku akan mengikuti semuanya. Sekarang kita impas. Impas? Ini bukan hanya tentang dirimu. Coba pikirkan Amel, Alvaro, dan seluruh orang yang pernah menjadi klien kita. Bukankah jika Dewan tahu nilai ujian mereka tidak akan diterima? Selain itu, ayahmu akan sangat kecewa kepadamu. Jangan takut, Risa. Semua yang terjadi akan bisa kita lewati bersama. Tersenyumlah. Tersenyum seperti ayah. Terima kasih, Ayah. Nona Risa, silakan masuk. Kau pernah bilang, jika kita menang, kita akan menang bersama. Dan jika kita kalah, kita akan kalah bersama-sama. Di sini aku tidak akan menjadi orang yang menanggung semua kesalahan kita. Jadi gimana, Risa? Semua terserah kepadamu sekarang. Memang semua terserah kepadaku. Silakan duduk. Ya, saya di sini siap merekam pengakuan Anda atas kecurangan yang dicurigai terjadi pada saat tes SNBT. Apakah Anda siap? Ya, saya siap. Baik, saya mulai kameranya. Silakan dimulai. Behind the scenes of scene 6. Makin keren aja nih wali kota nih. Udah latihan aja nih jadi wali kota tiap hari. Ada petisi mas, Pak? Gak ada, Pak. Go. Maaf, Pak. Pulang aja dong. Iya, Pak. Maaf, Pak. Scene 14, take 28. Rolling. Action. Jadi solusinya adalah barcode. Barcode ini akan menunjukkan jawaban dalam ujian. Soalnya tuh Saya stempel Anda. siapa Pasto? Bukan Anda maksudnya. Karena kau masih tidak mengartikan posisi ini. Karena Rolling. Action. bagian 1,5. Sorry. Bukan itu. Ini mah nggak bisa hilang sih. Tapi pembulinya tuh cewek semua. Ya, jadi saya lagi ini belakangan hasil pengujian. Tinggal ditunggu tanda tangan aja. Lanjut ini bagus ini film. Lanjut. Ini stempel jadi vampir mas. Dari tadi nurut aja kamu, mana pembelaan kamu. Mana dari tadi nurut aja. Ya. Oke, Bang. Aku banyak.
Lupa ditutup. Iya. Action. Kalian. Jatuh beneran Kak. Pasto, muridnya satu autis Pasto. Nangis. Ya acting pengawas dong. Action. Lihat bagaimana? Bagus bukan? Lumayan. Ngomong-ngomong, besok ujian ya? Kau tidak melakukan hal yang gitu kan? Ini kok ada suara? Itu. Gak apa-apa. Bentar. Kesan-pesan dulu buat syuting Indo. Keren semua aktor-aktornya. Kesan-pesan buat syuting Indo. Semuanya. Keren tapi capek. Kesan-pesan buat syuting Indo. Ini berat banget. Apa nulisin ini? Berat banget. Ini susah banget. Kayak lo jauh lebih susah daripada job desk-nya Akmal. Durasi. Padahal lebay ya, masih gitu aja capek. Tinggal hari-hari terakhir. Udah kayak babi panggung, Mbak. Saya Gimana kesan-pesannya menjadi sutradara? Capek? sangat capek, sangat bangga, sangat kesal dengan semua yang terjadi oleh teman-teman saya. Sama Pasto? Tidak, Pak Pasto. Pasto saya terbaik. Sangat kami menghadirkan yang terbaik untuk Pasto dan keluarga. Selamat menonton. Alright. Penjilat.